Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Pisan Negara bersama rekan saya Nurani Putri, akan menyampaikan berita tentang permasalahan akibat globalisasi di bidang sosial. tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran gadget dan luasnya jangkauan internet bisa memunculkan sikap individualisme kepada pengguna teknologi. Individualisme diartikan sebagai suatu pandangan yang menunjukkan keegoisan seseorang dalam mementingkan hak pribadinya tanpa memperhatikan orang lain, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Begitulah ungkapan yang ditujukan oleh para manusia yang kecanduan oleh gadget. Mereka sering lupa waktu karena terlalu asyik bermain dengan gadget dan lupa untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang yang ada di dekat mereka. Bila sudah terbiasa memiliki gadget sejak kecil, maka sikap individualisme bisa tumbuh saat mereka sudah dewasa. Pemirsa, beberapa wilayah di Indonesia diviralkan dengan adanya kabar penculikan anak. Meski polisi menyebut kabar penculikan itu hoax, namun tidak ada masalahnya pada orang tua untuk mawas diri. Sosiolog Universitas Gadjah Mada atau UGM, Wahyu Mustianingsih SOS-MA menyebut pentingnya membangun interaksi dan relasi sosial dengan lingkungan sekitar untuk mencegah penculikan anak. Hal tersebut perlu dilakukan orang tua selain meningkatkan pengawasan terhadap anak dan membekali dengan pendidikan dasar bagaimana menghadapi orang asing. Wahyu mengatakan bahwa relasi dan ikatan sosial di masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Terlebih dengan berdirinya teknologi yang berkembang dengan begitu pesat yang mengubah cara berpikir dan bekerja. Individualisme, lanjut Wahyu, juga semakin menguat. Perubahan tersebut lebih banyak terlihat di daerah urban atau perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang lebih beragam dan mobilitas tinggi. Wahyu menyebutkan informasi penculikan anak yang diunggah di media sosial yang kian marak di satu sisi menyebabkan ketakutan di masyarakat. Namun, di sisi lain justru menjadi bahan refleksi bagi masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga keamanan lingkungan menjadi pertanggungjawaban bersama. Ia menambahkan, sekolah juga memiliki peran dalam pengawasan dan menjamin keamanan anak di lingkungan sekolah. Misalnya, menerapkan aturan penjemputan saat pulang sekolah hanya mengizinkan anak dijemput oleh orang tua atau orang yang sebelumnya sudah dikonfirmasi orang tua untuk melakukan penjemputan. Selain itu juga melengkapi dengan fasilitas keamanan di lingkungan sekolah. Wahyu kembali menekankan bahwa menjaga keamanan anak dari tindak penculikan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua atau lingkup keluarga saja, namun menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak aktor seperti masyarakat, sekolah, hingga pemerintah. Sekian atas cerita yang kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun 2023. Yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa SD, anak laki-laki 11 tahun di Makassar. Korban diculik oleh 2 remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya. Kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang di luar nalar. Sebelumnya di ibu kota, MA, anak perempuan 6 tahun, diculik seorang pemulung selama hampir 1 bulan lamanya. Motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak. Kasus penculikan terhadap anak hingga berujung ke kematian marak terjadi belakangan ini. Motifnya bervariasi, mulai dari tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa? Siapapun harus kita saling kerjasama, bantu-membantu, tolong-menolong, istilahnya itu menjadi CCTV masyarakat. Apalagi bagi seorang ibu, itu wajib banget waspada. Penculikan anak-anak itu kan karena kurang pengawasan ya. Kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya, mungkin
jauh dari itu kali ya, dari penculikan itu sendiri. Menurut Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University, penculikan anak terjadi karena ada 2 penyebab, yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja, maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama-sama. Polisi didesak untuk menyelidiki lebih dalam setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar, seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri. Nah, di sini motifnya itu beragam. Bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut. Bisa juga menjadi motif sekte kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu, ya. Ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak. Di sisi lain, perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua, baik di sisi pergaulan dengan lingkungan maupun menyaring konsumsi sosial media dan konten lainnya di internet. Tim Liputan CNN Indonesia.